Oke, jadi sekarang kita akan bahas mengenai pergeseran merah gravitasi. Nah, jadi eh, kita misalkan ada sebuah gelombang cahaya yang memiliki frekuensi omega dan vektor gelombang mu yang diukur oleh pengamat dengan kecepatan mu, di mana frekuensinya itu diberikan oleh omega sama dengan mu. Nah, kecepatan 4 pengamat itu adalah mu sama dengan gamma C U1 U2 U3, tidak lain sama dengan gamma C dx1 dt, dx2 dt, dx3 dt. Dan juga vektor gelombangnya yaitu mu sama dengan omega per c K1 K2 K3, tidak lain sama dengan 2pi per ct 2 per lambda 1, 2 per lambda 2, 2 per lambda 3, di mana T besar itu adalah periode dan lambda itu adalah panjang gelombang pada arah 1, 2, 3 gitu ya, arah X1, X2, dan X3. Nah, apabila ditinjau pada ruang datar, maka didapatkan bentuk kovarian dari vektor gelombang yaitu mu sama dengan eta mu no kano. Nah, atau seperti ini. Atau dalam mutasi gelombangnya, panjang gelombangnya seperti ini. Nah, dengan demikian kita bisa dapatkan frekuensi dari cahayanya omega sama dengan mu, mu itu adalah seperti ini. Energi dari cahayanya E itu sama dengan H bar omega, tidak lain sama dengan H bar mu mu. Dan momentum 4 cahayanya Pmu itu sama dengan E per C, P1, P2, P3 sama dengan H bar mu. Nah, karena cahaya itu nggak bermassa, maka Pmu itu sama dengan M kuadrat C kuadrat, dan itu sama dengan 0. Bentuk kovarian dari momentum 4-nya itu adalah Pmu sama dengan eta mu no, H bar K no sama dengan H bar K mu. Nah, dengan demikian, energi cahaya bisa dinyatakan sebagai E sama dengan H bar K mu sama dengan Pmu mu. Nah, jadi kita memiliki bentuk energi seperti ini, dan perumusan ini dapat diperumum untuk kasus relativitas umum, di mana kita bisa mengganti metrik Minkowski dengan metrik lain, yaitu metrik ruang waktunya. Jadi energinya yang dinyatakan dalam metrik Minkowski seperti ini bisa diperumum menjadi metrik ruang waktu sebarang, yaitu G mu no. Nah, dengan demikian dapat dirumuskan bagaimana ruang waktu lengkung dapat mengubah frekuensi cahaya, karena cahaya tidak selalu bergerak dalam lintasan geodesik. Karena cahaya akan selalu bergerak dalam lintasan geodesik atau lintasan dengan aksi minimal gitu ya. Ya, ini adalah prinsip Fermat. Nah, jadi misalkan di sini ada dua orang pada ruang waktu, di mana ada seorang pemancar cahaya dan penerima di sini gitu ya. Nah, di sini dia bergerak pada lintasan garis dunia yaitu XP mu yang bergantung terhadap waktu sejatinya TP. Dan juga penerimanya itu bergerak pada garis dunia XT mu dengan waktu sejatinya adalah tau T gitu ya. Nah, kedua pemancar dan penerima itu berada pada ruang waktu dengan metrik Kim Yuno. Nah, kemudian peristiwa pertama, cahaya itu dipancarkan oleh pemancar di sini dengan momentum P mu, di mana P mu itu adalah momentum cahaya awal ketika diukur oleh pemancarnya. Nah, kemudian cahaya ini diterima oleh benda sebagai peristiwa kedua di sini gitu ya. Momentum 4 yang dipancarkan itu adalah PP mu, dan momentum 4 cahaya yang diterima itu adalah PT mu. Energi cahaya yang diukur oleh pemancar pada peristiwa pertama itu adalah E1, di mana E1 sama dengan H bar omega 1 sama dengan PP mu UP mu. Energi cahaya yang diukur oleh penerima pada peristiwa kedua itu adalah E2, di mana E2 itu sama dengan H bar omega 2 sama dengan PT mu VT mu. Perbandingan energi yang diterima
dengan yang dipancarkan itu adalah E2 per E1 itu sama dengan omega 2 per omega 1 sama dengan PT mu VT mu per PP mu UP mu, di mana VT dan UP itu adalah kecepatan 4 dari penerima dan pemancar. Nah, sekarang kita tinjau misalkan pemancar dan penerima keduanya itu bersifat diam. Jadi pada kejadian pertama itu XP mu itu adalah X0, X1, X2, X3 pengamat dengan kecepatan 4-nya itu adalah C000. Begitu pula untuk kejadian kedua yang berada di penerimanya. Dengan demikian kita memiliki relasi bahwa G mu nu U mu unu itu sama dengan C kuadrat dan G00 U0 U0 itu sama dengan C kuadrat. Kita dapatkan C U0 itu sama dengan C per akar G00 karena komponen yang lain itu sama dengan 0. Nah, rasio dari frekuensi diterima dengan dipancarkan yaitu omega 2 per omega 1 itu sama dengan PT mu UT mu per PP mu VP mu, itu kita bisa nyatakan dalam C per akar dari tensor metriknya, tidak lain adalah PT0 PP0 akar dari G00 pada titik pemancar dibagi dengan G00 pada titik penerima. Nah, jika metrik ini bersifat statik, maka metrik tidak berganda waktu, hingga turunan G mu nu terhadap X0 itu sama dengan 0. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa translasi waktu itu akan memberikan sifat simetrik gitu ya, simetrik dari metriknya, karena metriknya itu nggak berubah. Dengan demikian akan terdapat vektor Killing pada arah X0, di mana vektor Killing ini akan mengarah singgung ke arah koordinat X0, di mana vektor Killingnya yaitu kesi mu itu sama dengan 1, 0, 0, 0 karena metriknya itu nggak bergantung terhadap waktu. Nah, karena vektor Killing berkaitan dengan kuantitas kekal pada geodesik, maka kekekalannya dapat dituliskan sebagai D kesi 0 kesi mu U mu D lambda, di mana lambda itu adalah parameter geodesiknya, sama dengan D kesi mu U mu D lambda sama dengan 0. Nah, kalau misalkan kita ambil parameter lambda itu adalah waktu sejati tau, maka momentum dari partikelnya itu adalah seperti ini. Namun ketika berkaitan dengan cahaya, parameter lambda itu tidak dapat dipandang sebagai waktu sejati karena memang cahaya itu tidak merasakan waktu gitu ya. Nah, geodesik dari cahaya itu adalah geodesik 0, yaitu ds kuadrat sama dengan c kuadrat d tau kuadrat sama dengan 0. Nah, dengan demikian kita bisa mendefinisikan parameter lambda itu sebagai lambda sama dengan tau per m. Nah, di mana di sini kita bisa melihat bahwa ya dia akan tetap bernilai berhingga ketika m mendekati 0. Tapi ketika 0 itu tak terdefinisi ya, 0 per 0. Nah, dengan demikian kita bisa tuliskan d tau sama dengan m d lambda yang memberikan momentum seperti ini, tidak lain sama dengan c kuadrat. Nah, dengan demikian kita dapatkan relasi P mu sama dengan dx mu, d lambda sama dengan u mu. Dengan meninjau persamaan kekekalan pada geodesik seperti ini, maka kita dapatkan bahwa dp0 d lambda itu sama dengan 0. Artinya komponen waktu dari momentum cahaya itu bersifat kekal sepanjang lintasan geodesik. Ya, ini jelas ya. Ini adalah teorema Noether bahwa ketika sistem itu bersifat simetri terhadap translasi waktu, maka energinya itu kekal. Ya, komponen 0 dari momentumnya itu kekal. Nah, jadi P0 pada kejadian 1 itu sama dengan P0 pada kejadian 2. Nah, omega 2 per omega 1 itu sama dengan perbandingan antara PT0 dengan PP0 akar G00 XP mu G00 XT mu. Nah, ini karena momentum pada nolnya itu sama, maka kita dapatkan perbandingan antara omega 2 dan omega 1 sebagai akar dari
tensiometric komponen 00 pada pemancar dibagi dengan pada penerima, sehingga kita dapatkan pergeseran dari frekuensinya itu berubah gitu ya, bergantung terhadap perubahan tensiometrik pada dua titik. Kalau kita tinjau bahwa pada koordinat Minkowski bahwa G00 itu kan 00 eta 00, di mana komponen 00-nya itu adalah 1, dan di semua lokasi itu bernilai 1, sehingga omega T, omega yang diterima itu sama dengan omega yang dipancarkan. Jadi ketika pada ruang waktu datar itu nggak ada perubahan atau pergeseran merah gitu ya, pergeseran frekuensi akibat gravitasi, akibat kelengkungan ruang ya, karena memang ruangnya itu nggak melengkung. Namun ketika G00 di tempat pemancar dan di tempat penerima itu berbeda, maka ada pergeseran merah gitu ya, ada pergeseran frekuensi dari cahaya. Nah, ini itu adalah persamaan pergeseran merah atau efek Doppler untuk cahaya yang diakibatkan oleh gravitasi atau kelengkungan ruang waktu.